Gunung karya J. Eta Tengkeng, yang dimana anggota kami adalah saya sendiri, yaitu Sasi Kirana Balkis, dan selanjutnya Saya Amira Hanifah. Saya Anissa Fitri. Saya Dewi Indah Natasha. sastra merupakan cerminan dan ekspresi kehidupan masyarakat. Banyak pengarang yang mengekspresikan dirinya melalui karya sastra, diantaranya berupa puisi. Apresiasi sastra dapat diartikan sebagai kegiatan mendeskripsikan karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga terjadi pengenalan, pemahaman, dan juga penerapan. Salah satu contoh sastra adalah puisi. Salah satu cara mengapresiasi puisi adalah dengan analisis struktural, yaitu menganalisis struktur fisik dan struktur batinnya. Di lereng gunung karya J. Eta Tengkeng. Di lereng gunung aku termenung, duduk di sisi kekasih hati. Kami berpandang sejurus lama dan mengerti bisikan sukma. Dada yang debar terang menggambar keadaan hati. Sesudah menanti sekian lama akan waktu di mana jiwa kami bersatu. Oh hidup, betapa indah kalau kasih tak diperintah, hanya datang sendiri, datang memberi. Selanjutnya adalah struktur fisik. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi di dalam puisi adalah bentuk visual atau tampilan fisik. Pada puisi di lereng gunung dapat dilihat pada puisi tersebut menyatakan bahwa di lereng gunung aku termenung duduk di sisi kekasih hati. Di sini latar tempatnya adalah di lereng gunung. Dan kata aku termenung yang berarti dalam puisi tersebut menceritakan tentang dirinya sendiri, makna yang sangat jelas bahwa di situ dia sedang termenung, diam, dan sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. 2. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang membentuk dua puisi dan memberikan efek estetika serta makna dalam penyampaian pesan. Dalam puisi, di bait kami berpandangan sejurus lama dan mengerti bisikan sukma. Dalam kalimat ini mereka berpandang sejurus lama, berarti saling berhadapan dan bertatapan dengan cukup lama. Mereka mengerti bisikan sukma yang berarti bisikan jiwa. Artinya mereka sudah saling memahami tanpa bicara, tanpa omong-omongan panjang, hanya berhadapan mereka sudah saling mengerti. 3. Imaji. Imaji atau citraan adalah penggunaan kata-kata yang dapat membangkitkan gambaran atau pesan yang dapat ditangkap oleh panca indera pembaca. 4. Kata konkret. Kata konkret adalah cara yang dilakukan penulis dalam mengartikan suatu kata dengan menyeluruh. Analisis kata konkret dalam puisi di lereng gunung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aku termenung, menggambarkan kondisi keputusasaan. Yang kedua, dada yang debar, menggambarkan suatu perasaan yang sedang kacau. Yang ketiga, sekian lama akan waktu, menggambarkan kondisi yang sedang menanti seseorang. 5. Gaya bahasa atau majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam karya sastra untuk memberikan atau menyampaikan makna secara tidak langsung. Analisis majas dalam puisi di lereng gunung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah
memberikan sifat manusia pada suatu yang bukan manusia, dan mengerti bisikan sukma. Sukma adalah jiwa, seolah bisa berbisik padahal itu hanya ungkapan untuk menggambarkan pemahaman batin antara dua insan. Yang kedua adalah majas metafora, mengungkapkan sesuatu dengan perumpamaan tanpa kata seperti atau bagai. Dada yang berdebar terang menggambar keadaan hati. Debaran dada diibaratkan sebagai gambaran hati yang penuh perasaan, cinta, dan harapan. Yang ketiga adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah melebih-lebihkan sesuatu untuk memberikan kesan yang mendalam. Sekian lama akan waktu di mana jiwa kami bersatu, seolah-olah waktu menunggu begitu lama hanya demi momen bersatunya dua jiwa. Padahal ini adalah ungkapan perasaan rindu yang mendalam. Yang keempat adalah majas inversi. Majas inversi adalah susunan kalimatnya dibalik dari pola biasa untuk memberikan efek estetika. Oh hidup, betapa indah kalau kasih tak diperintah. Pola kalimat ini tidak langsung mengikuti struktur subjek, predikat, objek seperti dalam kalimat biasanya. Yang keenam, rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi yang menciptakan keindahan dalam puisi. Rima dapat terjadi di awal, tengah, atau akhir baris puisi. Analisis rima puisi di lereng gunung sebagai berikut. Puisi ini memiliki pola rima yang beraturan. Contohnya, A. Di lereng gunung aku termenung. B. Duduk di sisi kekasih hati. Dan masih ada contoh rima yang beraturan pada puisi ini. Irama adalah pola bunyi dan tempo dalam puisi yang memberikan kesan ritmis saat dibaca. Irama dipengaruhi oleh panjang pendek kata, tekanan suara, jeda, dan pengulangan bunyi. Analisis irama puisi di lereng gunung sebagai berikut. A. Dalam puisi di lereng gunung, J.E.T. Tengkeng menggunakan irama yang tenang, damai, seakan-akan kita merasakan hal seperti itu. Keadaan yang tenang menggambarkan juga pemandangan alam yang dijelaskan oleh penulis. B. Puisi di lereng gunung terdiri dari baris-baris pendek yang membuatnya terasa nyaman dan indah. Contohnya, terang menggambar keadaan hati. Di lereng gunung, aku termenung. Pada barisan pendek itulah pembaca akan ikut merasakan bagaimana suasana yang ada di gunung, lalu menciptakan suatu keadaan yang aman, damai, dan tentram. Kemudian struktur batin. Analisis struktur batin pada puisi di lereng gunung adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema pada puisi tersebut menggambarkan keindahan dan keluasan perasaan cinta yang tulus. Dengan menggunakan latar gunung dan momen intim, puisi ini menciptakan suasana yang penuh makna dan keindahan. Yang kedua, rasa. Pada dalam puisi ini terdapat sebuah ekspresi seseorang yang menginginkan kebebasan dari sebuah ikatan. Kemudian, nada. Pada puisi di lereng gunung karya J.E.T. Tengkeng ini menggambarkan suasana yang mengandung penuh kecintaan dan jelas dalam penyampaian puisi. Yang terakhir, amanat. Amanat pada puisi ini adalah bahwa perasaan cinta dan kasih sayang dapat juga dilihat dari pemandangan alam di sekitar kita. Demikianlah analisis struktural puisi di lereng gunung karya J.E.T. Tengkeng. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bagaimana ucapan kata-kata, ritme, dan struktur puisi mampu menggambarkan semangat perlawanan, keberanian, dan keinginan untuk hidup secara penuh. J.E.T. Tengkeng
Melalui karyanya tidak hanya mendengarkan unsur sastra yang mendalam, tetapi juga mengajarkan kita tentang arti keteguhan hati dan kebebasan dalam berekspresi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.